indeksnya mencapai di angka 9,1%, tidak mengherankan jika Bank Sentral dari Amerika Serikat atau Fed akan menaikkan suku bunga. Di mana dari berita awalnya di angka bisa mencapai 100 basis point, tetapi pernyataan terakhir dari Gubernur The Fed, Jerome Powell, menyatakan bahwa potensi kenaikan suku bunga bisa lebih rendah dari 100 basis point. Sehingga hal ini mengakibatkan Dow Jones mengalami kenaikan cukup tinggi di perdagangan hari Jumat lalu. Selain tentu saja data ekonomi yang menunjukkan perbaikan di Amerika Serikat sana. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika suku bunga di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan, tentu saja jika suku bunga Indonesia tidak dinaikkan, ini akan mengakibatkan jarak yang akan semakin pendek. Dulu jaraknya dari 3,5% ke 0,25%, di angka kisaran 3,25%. Tetapi saat ini jaraknya udah di kisaran 1,75%, di mana suku bunga di Amerika Serikat di 1,75, Indonesia 3,5%. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah di Indonesia menjadi kurang atraktif karena ternyata suku bunganya tidak begitu besar sehingga banyak melakukan taking profit dari pasar saham di Indonesia ke pasar saham asing. Nah, oleh karena itu tidak heran outflow dari IHSG cukup besar sekali beberapa bulan Oke, terakhir oke. atau beberapa minggu. Dan kemudian ini juga menarik perhatian dari para emiten atau perusahaan dengan suku bunga yang potensi naik di Indonesia ini akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan ini akan cenderung untuk melakukan aktivitas di corporate action di capital market, seperti contohnya bond issuance, mumpung suku bunga belum naik, kita bond issuance dulu, atau IPO di equity. Mhm. Jadi IPO ini akan semakin marak ya, karena juga di sisi bunga kredit akan jauh lebih tinggi, makanya momentum pencarian dana dengan IPO atau di capital marketnya akan sangat-sangat lebih marak lagi nih di semester 2 2022. Yang Anda lihat seperti apa nih Mas Bernard? Yes, jika nanti Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga, tentu saja BI mau nggak mau cepat atau lambat akan menaikkan suku bunga juga. Oleh karena itu tentu saja banyak emiten seperti saya sampaikan tadi akan melakukan bond issuance secepat-cepatnya sehingga nanti bunganya bisa di lock dalam 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun tergantung serinya, atau mereka akan mencari dana segar dari ekuitas sehingga tidak heran beberapa minggu terakhir ini banyak emiten yang melakukan IPO di pasar saham dengan tujuan apa? Mencari dana segar atau melakukan red issue. Sehingga tentu saja ini menjadi momentum juga untuk emiten untuk mempertimbangkan solusi di capital market. Kita lihat ada beberapa resiko-resiko lain ya. Ini mungkin karena memang minatnya sangat besar untuk bisa masuk, mau baik itu menerbitkan issue bonds atau mungkin mau IPO ya atau listing. Nah, ada resiko inflasi, kemudian resesi. Nah, ini justru membuat aset seperti saham kan cukup itu risk aset yang cukup agak ditinggalkan investor as a retail ya Mas Bernard sekarang ya. Nah, ini Ya. gimana untuk IPO sendiri, apakah minat investor kemudian untuk melirik, untuk masuk di pasar primer, apakah juga masih cukup tinggi? Oke, minat investor untuk masuk di pasar primer ini sangat bergantung dengan valuasi ketika mereka melakukan penjualan sahamnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jika valuasinya dirasa cukup murah dibandingkan dengan kompetitornya, atau dia walaupun valuasinya terbilang sama, dia memiliki value added atau competitive advantage yang lebih dibandingkan dengan emiten lain, ini bisa menjadi pertimbangan yang menarik dari para investor untuk masuk ke aset saham tersebut. Tetapi jika ditawarkan di harga average atau above average dari harga pasar atau kecenderungan di sektor yang sama, tentu saja ini akan mengakibatkan investor tidak akan tertarik untuk membeli saham IPO tersebut. And that's why tentu saja pertimbangan mengenai valuasi ketika melakukan IPO ini sangat penting dilakukan oleh para emiten. Nah, selain itu, tentu saja pasar sebetulnya saat ini likuiditasnya lumayan shallow ya, turun, di mana trading value kita sekarang rata-rata di bawah 12 triliun per harinya beberapa minggu terakhir. Tentu saja ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena banyak orang berasumsi nanti ini akan crash IHSG bisa sampai ke 6 ribuan sehingga tentu saja banyak orang yang masih wait and see untuk masuk capital market. Mhm. Nah, that's Oke. why ini merupakan poin kedua. Sehingga yang pertama yang perlu diperhatikan oleh emiten adalah harus valuasinya at least sesuai dengan market atau di bawah market untuk bisa sukses saat ini. Mhm. Ini berarti positioning dari perusahaan apakah mendiskon harga begitu atau IPO lebih murah atau seperti apa nih Mas Bernard strateginya gitu ya? Oke, jadi dari berbagai emiten tentu saja kita bisa melihat ya, mereka ada yang valuasi yang menggunakan PE, EV/EBITDA atau price to book value tergantung dengan sektornya dan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya rata-ratanya di berapa. Nah, apabila mereka menjual
di atas harga rata-rata, terus ini akan sulit di kondisi market seperti ini. Nah, that's why mereka jualnya at least di harga rata-rata atau below that, baru potensi laku. Karena kondisi market sekarang yang cukup shallow, apalagi retail juga saat ini udah banyak yang, mulai, menurun trading value-nya dibandingkan dengan di tahun 2021 lalu. Karena banyak yang nyangkut atau banyak Mhm yang mhm. masih rest cash, masih wait and see. Nah, oleh karena itu sebetulnya untuk di IPO saham, kita bisa IPO, tetapi valuasi tidak bisa semahal di tahun lalu. Mhm Jika mhm ingin mhm. mengambil alternatif lain, teman-teman bisa melakukan IPO, terutama di IPO obligasi. Mumpung suku bunganya belum naik, bond issuance menjadi salah satu pilihan, terutama jika ratingnya bagus, misalnya single A minus ke atas. Oke. Karena saat ini kita lihat pertumbuhan dari reksadana obligasi dan reksadana pasar uang jauh lebih tinggi daripada reksadana saham yang